Perkenalkan, nama saya Nurrahma Maharani. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Asbabun Nuzul. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Quran Pengembangan, dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya M.Hum. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu disebut sebagai Asbabun Nuzul, tetapi dalam konteks pemakaiannya, Asbabun Nuzul dikhususkan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya Asbabun Wurud, yang dikhususkan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya hadis. Ada banyak ulama yang berbeda pendapat tentang mendefinisikan Asbabun Nuzul. Yang pertama ada Az-Zarqani, yang kedua Ashabuni, yang ketiga Subhi Salih, dan yang keempat Mana Al-Khattab. Yang pertama, menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, Asbabun Nuzul adalah sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai sumber hukum penjelas saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut Ashabuni. Menurut Ashabuni, Asbabun Nuzul adalah kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang dimulai dengan berhubungan dengan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Subhi Salih. Menurut Subhi Salih, Asbabun Nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, menurut Mana Khalil Al-Khattan, Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran yang berkenaan dengan wahyu, yang berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Akan tetapi, definisi para ulama sedikit berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan. Semuanya menyimpulkan bahwa Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun Nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat dalam Asbabun Nuzul suatu ayat. Al-Wahidi, seorang ulama klasik, mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan suatu ayat. Nah, pendapat searah yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui Asbabun Nuzul itu dapat menolong seseorang untuk memahami ayat. Mengapa demikian? Karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Pemahaman Asbabun Nuzul sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat dan sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus tertentu dalam kesempatan yang berbeda-beda.
peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika kita mengabaikan yang namanya riwayat asbabun nuzul. Kenapa? Karena asbabun nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap proses turunnya Al-Quran dan memberikan konteks terhadap pemahaman perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu bahan-bahan ini melingkupi peristiwa pada masa turunnya Al-Quran. Satu, dua, tiga.